Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali pada hari ini tanggal 26 Juni 2026 bertepatan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Ada sebuah peristiwa yang cukup menarik untuk kita dalami dan kita bahas terkait dengan Proyek Suryo dan Dr. Tifa. Telah hadir dua pengamat yang akan membahas dan membedah masa tersebut. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Amir, ketemu lagi nih Pak Amir. Aduh Pak Amir, 2 hari yang lalu apa hari Senin kalau nggak salah Pak Amir ya, ada rame-rame Jakarta, hampir se-Indonesia ikut rame Pak Amir. Masalah penangkapan, ya tanda kutip ya Pak, penangkapan Ibu Tifa sama Dr. Roy Suryo. Ada beberapa kalangan Pak Amir menilai cara-cara yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu dinilai kurang baik Pak Amir. Karena kenapa? Sebelumnya ada wajib lapor 2 tokoh ini Pak Amir ke Polda. Nah, pada waktu wajib lapor ini 2 tokoh ini datang sesuai jadwal. Nah, kebetulan Dr. Tifa hari Senin kemarin juga pas mau ujian itu Pak Amir, apa kelas 3 apa kok nggak salah itu. Nah, jadi dinilai oleh beberapa kawan-kawan terlalu berlebihan. Katanya ada yang menilai, wah ini baik seperti sarang apa kayak penangkapan teroris dan sebagainya. Memang mungkin kalau dibuat undangan, dibuat panggilan apa namanya gitu ya, untuk datang ke Polda dalam konteks penyerahan P21 kepada pihak kejaksaan. Tapi ini sudah terjadi Pak Amir. Jadi ini satu pembelajaran yang dinilai oleh banyak kalangan kurang pas. Kenapa kurang pas Pak Amir? Karena ada dua apa tiga Pak Amir itu orang-orang termulia Pak Amir ya, sudah jatuh hukuman tapi nggak masuk juga Pak Amir gitu ya. Katanya lari atau kabur. Loh kok Dr. Tifa sama Roy mudah sekali itu Pak Amir ngambilnya gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini harapan kami, tentunya harapan kita semua, masalah hukum ini jangan dicampur adukan dengan masalah politik Pak Amir. Kalau sudah masuk ranah politik ke dalam hukum, maka hukum ini menjadi aut-autan. Nah, selanjutnya diserahkanlah kepada Kejaksaan Jakarta Selatan. Pada waktu diserahkan, keputusan terakhir dari jaksa tidak menahan 2 orang Pak Amir. Dan itu sudah ada jaminan memang dari beberapa tokoh ya, untuk katakan 2 orang ini, 2 tokoh pejuang ini tidak akan lari. Nah, kita semuanya apresiasi terhadap langkah yang dilakukan pihak Kejaksaan Jakarta Selatan, mengambil sikap yang memang betul-betul profesional secara hukum tanpa dicampur aduk dengan masalah politik, sehingga 2 orang ini dipulangkan yang sewaktu-waktu harus memang menghadap dalam konteks hukum. Nah, sebenarnya kasus-kasus hukum seperti ini memang di negeri ini kalau kepingin cepat selesai ya jangan dikaitkan sama politik Pak Amir. Kalau dikaitkan sama politik nggak selesai-selesai Pak Amir. Wah repot Pak Amir. Nah, yang selanjutnya kita semua berharap memang proses hukumnya, pengadilannya semoga cepat dilaksanakan Pak Amir. Sehingga tidak ada katakan konflik-konflik horizontal yang membuat disintegrasi antara bangsa, anak bangsa. Harapan kita semuanya tentunya seperti itu, dan pada saat pelaksanaan nanti pengadilan betul-betul murni. Yang kedua, pada saat pengadilan tentunya kita berharap ijazah ini betul-betul diuji Pak Amir ya, secara netral begitu ya, agar betul-betul apakah ijazah ini asli atau tidak Pak Amir. Nah, kalau memang tidak seperti apa, kalau ini terbukti salah atau bagaimana dan sebagainya bagaimana,
Yang paling penting adalah karena ini delik aduan yang ke Polda Pak Amir ya, laporan dari mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Harapan kita Pak Jokowi tidak mempersulit jalannya persidangan Pak Amir. Begitu waktunya tiba sidang, Pak Jokowi harus hadir. Nah, Jokowi juga hadir begitu Pak Amir. Nah, kira-kira menurut Pak Amir nih melihat perkembangan seperti ini, apa pendapat Pak Amir? Ya sebenarnya mengelola sebuah kasus yang sangat rumit itu kan sangat kompleks kan. Dan disinilah diharapkan kemampuan, kapasitas dan kompetensi para penyidiknya, tentu ada di kepolisian, ada di kejaksaan, untuk bertindak lebih arif bahwa masalahnya jangan dibikin lebih kompleks, tapi kalau ada kompleksitas maka masalahnya harus dibikin lebih sederhana. Nah, kalau lebih sederhana itu kan adalah bahwa yang satu yaitu mantan Presiden Jokowi merasa dicermati dirusak nama baiknya, Difitnah begitu ya? fitnah. Pencemaran nama baik kata Pak. Pencemaran nama baik ini berkaitan dengan perkiraan atau tuduhan bahwa beliau tidak punya ijazah atau tidak, beliau tidak asli. Ya. Karena maksudnya jadi sederhana aja kan. Kalau memang merasa gitu ya asli ya udah, lakukan hukuman fitnah kepada yang bersangkutan. Ya. Tapi saya lihat ada gejala-gejala bahwa perlakuan polisi pada tahap awal dengan cara menangkap Saudara Roy dan Dr. Tifa itu adalah hal-hal yang sangat mirip dengan keadaan waktu G30 SPK ini. Cuma waktu G30 SPK yang Pak, teman-teman bilang seperti PKI katanya. yang melakukan penangkapan sama oknum militer. Cuma kalau sekarang yang melakukan kan oknum polisi gitu kan. Nah, anehnya adalah di antara oknum polisi yang melakukan penangkapan Roy dan Dr. Tifa ini kan yang juga sering ketemu dengan Pak Jokowi sehingga menimbulkan tanda tanya kan, apakah ini ada pesanan khusus. Tapi kalau kita lihat bahwa cara mereka melakukan penangkapan dan cara orang mengaitkan itu dengan mantan Presiden Jokowi ini menguatkan pendapat kita tentang kesimpulan yang pernah disampaikan beberapa bulan lalu oleh Menteri Pertahanan Fahri Samsudin tentang adanya kelompok deep state dan gerakan-gerakan deep state. Nah, tinggal kita lihat kompetensi dari polisi, oknum polisi yang melakukan penangkapan ini apa. Nah, tapi sekarang karena sudah sampai ke tingkat kejaksaan, kita harapkan bahwa yang dilakukan oleh kepolisian ini bukan bagian dari kelompok deep state sebagaimana pernah dianalisa atau diperkirakan oleh. Ya, harapannya seperti itu. Karena kalau tindakan tim polisi yang menangkap Roy dan Dr. Tifa ini bekerja menurut hukum Indonesia, tidak akan begitu kan? Dia menjadi begitu kan, seolah-olah ini ada kelompok negara di dalam negara gitu kan. Artinya, kok alat negara dari Republik Indonesia tapi melakukan aktivitas hukum yang justru melenceng dari peraturan perundang-undangan Indonesia kan. Entah itu pakai ukuran apa. Tapi saya kira masalahnya kemudian kita lihat pada bagaimana kita menyesalkan sikap polisi dan juga kita mempertanyakan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme dari Kapolri. Sehingga saya melihat bahwa ada dua kemungkinan dari sikap polisi ini yang nanti mengambil kesimpulan untuk menyerahkan ke jaksa. Kalau kita lihat pada penangkapan memang full seolah-olah polisi diatur oleh mantan Presiden Jokowi. Tapi kalau kita lihat dengan proses bagaimana dia menyerahkan kepada kejaksaan dan kemudian kejaksaan tidak menahan, polisi diam, timbul analisa lain. Bisa juga bahwa kan polisi ini kan sudah terlalu lama melakukan penyimpangan di bawah kekuasaan Jokowi kan. Udah sampai sini aja. Betul. Ya sampai sini aja. Kita serahkan kejaksaan.
Tapi nanti akan timbul masalah baru. Kejaksaan kemarin bilang, tadi saya mau katakan supaya bagaimana proses ini bisa selesai, juga nanti akan ada kaitannya dengan kesimpulan yang diberikan oleh majalah Tempo maupun bocor halus yang sepotong-sepotong beritanya itu, bahwa seolah-olah makin renggang hubungan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi, ada faktor yang menyebabkan faktor ini terjadi. Itu nanti barangkali bisa sebagai variabel di bagian belakang. Tapi dari awal adalah bagaimana polisi bagaimana kejaksaan akan menyampaikan ini ke pengadilan kalau kejaksaan belum memeriksa Jokowi. Ya. Makanya harus hadir Pak Amir. Tahapnya kita harapkan adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama ini sudah ada surat panggilan. Ya. Supaya tidak masuk angin Pak Amir. Dari kejaksaan kepada Presiden Jokowi. Iya. Mantan Presiden Jokowi. Ya. Nanti seperti panggilan pertama kalau nggak hadir, panggilan kedua nggak hadir, panggilan ketiga nggak hadir, dimutfak paksa. Kan ini prosedur hukumnya begitu. Ya. Tapi kelihatannya ada kegiatan mantan Presiden Jokowi lagi untuk lari dari kenyataan. Yaitu dia sedang berencana untuk melaporkan kepada polisi ijazahnya hilang. Karena berita dari kemarin begitu kan, Ijazahnya hilang. Jokowi akan melapor kepada polisi bahwa ijazahnya hilang. Nah ini apakah Skenario baru nih Pak Amir. ada rekayasa baru lagi? Ya. Tapi tentu kan timbul pertanyaan, kenapa baru sekarang melaporkan ijazah itu hilang? Kenapa bukan dari dulu? Ya. Tapi terlepas dari itu, apapun alasannya, karena sekarang masalahnya sudah di tangan kejaksaan dan kejaksaan harus meneruskan ini kepada pengadilan, maka yang paling pertama kita harapkan adalah kapan kejaksaan akan membuat surat panggilan untuk memeriksa keterangan. Nah, tapi begini Pak Amir. Pak Amir sampaikan barusan, oh Jokowi akan membuat satu skenario, ijazah saya hilang, kan begitu ya. Tapi pada waktu melaporkan terjadi pencemaran nama baik, kan Jokowi menunjukkan Pak Amir ijazah dalam tanda kutip hasil atau tidak kita nggak tahu. Yang pakai kacamata Pak Amir ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan kejaksaan nanti Pak Amir. Betul nggak Bapak ini punya Bapak seperti ini? Kan itu ya Pak Amir. Saya bilang tadi terlepas dari adanya isu bahwa Jokowi akan melaporkan ijazahnya hilang ke polisi. Apakah itu rekayasa atau ada manuver politik baru yang akan dilakukan oleh Jokowi untuk menyelamatkan dirinya? Tapi secara faktual bahwa kepolisian sudah menyerahkan perkaranya P21 ke kejaksaan. Berikut ijazah yang Tentu semua di situ. ya. Kan? Nah, sehingga sekarang yang bilang ini ijazah yang mana? Nah itu dia. Gitu kan? Oke, itu biarkan begitu. Ya. Ya kan? Nah, Sebentar dulu Pak Amir. Yang diserahkan P21 ijazah Jokowi itu oleh polisi kan berdasarkan penyerahan dari Jokowi kan gitu ya. Bukan polisi mengadakan sendiri kan Pak Amir. Oke, lanjut Pak Amir. jadi makanya saya bilang tadi kita pisahkan antara P21 yang sudah ada di tangan kejaksaan menuju pengadilan dengan manuver baru Jokowi akan melaporkan ijazah hilang. Kan? Ya. Ini kan proses mengada-ada untuk menyelamatkan diri dan memperpanjang persoalan ini lebih kompleks. Dan saya bilang apa? Ada hal yang barangkali kurang diperhatikan oleh orang bahwa seolah-olah tindakan polisi membela dan melindungi Jokowi selama ini adalah mereka mau menyelamatkan Jokowi. Tapi saya melihat bahwa justru yang akan diselamatkan itu adalah institusi polisi dan Kapolrinya sendiri. Menjerumuskan diri sendiri Pak Amir. Karena apa? Berbagai penyimpangan hukum yang dilakukan oleh kepolisian selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dilakukan atas perintah Jokowi. Ya. Kan banyak. Salah satunya paling menonjol aja. Peristiwa kilometer 50. Nah, ini satu hal yang tidak bisa tinggal diam. Satu hal yang betul bukan saja soal FPI-nya, tapi mencubit rasa keadilan umat Islam seluruhnya bagi umat Indonesia.
Karena itu kan bisa kita lihat ketika misalnya Pak Habib Rizki berada dalam beberapa ancaman dilindungi oleh Saudi Arabia dan lain sebagainya, kita bisa melihat bahwa umat Islam sedunia turut merasa sedih atas perlakuan Jokowi terhadap umat Islam Indonesia. Ini harus kita perhatikan juga. Karena apa? Proses yang sekarang sampai ke tangan kejaksaan ini kalau tidak dilakukan dengan cerdas, dan ini kita meminta perhatian Presiden Jokowi, maka bukan saja integrasi struktural atau integrasi sosial budaya yang akan terjadi, tapi kita juga akan terjebak dalam kemungkinan terjadinya konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Tadi Pak Amir menyampaikan minta segera kan Pak Amir ya? Dan memang seharusnya dia masih segera mungkin Pak Amir. Jangan sampai membuat pengkotakan kelompok Pak Amir. Kelompok pendukung Jokowi dan kelompok yang tidak mendukung Jokowi gitu Pak Amir ya, pendukung Rasulullah. Dan ini yang tadi barusan terakhir Pak Amir sampaikan, kemungkinan akan terjadinya konflik. Itu yang kita hindari Pak Amir. Nah oleh karenanya memang kita berharap kepada pemerintah dalam hal ini kejaksaan untuk betul-betul menerapkan hukum sesuai aturan hukum, tidak dicampur dengan politik gitu Pak Amir. Ya, oleh karena itu saya menyatakan bahwa kondisi hubungan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi yang oleh majalah Tempo maupun bocor halus yang saya bilang sepotong-sepotong tadi, yang menyatakan bahwa hubungan mereka sudah renggang, saya kira bukan hubungan itu renggang. Saya kira yang harus dilakukan oleh Prabowo sekarang adalah demi kepentingan nasional yang harus dia penuhi, dan itu yang selalu dia narasikan. Maka sudah tiba saatnya dia mengatakan say goodbye for Jokowi. Hukum, tadi hukum. Ya. Kenapa dia udah bersumpah, dia udah narasikan, dia udah menyatakan kepada publik saya akan memperjuangkan kepentingan nasional. Ya seperti podcast kita terakhir yang kita sampaikan, Pak Prabowo tinggal pilih aja kepentingan bangsa, kedaulatan negara, keutuhan bangsa ini atau keseluruhan Jokowi yang akan ada selamatnya. Cuma itu aja kok. Gak usah repot-repot. Memang kayak saya lihat Pak Amir, ini kalau Pak Amir tadi cerita mundur Pak Amir ya, kilometer 50 yang rasanya tidak terlalu sulit Pak Amir ya untuk dibuka ya Pak Amir. Sebenarnya ada lagi orang ahli hukum mengatakan masalah ijazah ini kalau diselesaikan secara hukum yang benar nggak sampai 2 bulan selesai. Ini setahun lebih kan Pak Amir memberikan satu penilaian terhadap kepolisian jadi turun. Iya kan sekarang kan timbul hal-hal yang kita anggap disangkanya mungkin secara hukum bisa diterima oleh akal sehat gitu kan, melaporkan ijazah hilang. Lalu lo punya ijazah waktu calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, ijazahnya pada waktu diserahkan P21 kan ijazah diserahkan Jokowi kepada Polda. Lah iya. Nah, ya kan nggak mungkin Bang, bagaimana? Tapi kan itu kan dia menyatakan ya itu kan akan dilakukan. Nah kemudian juga ditambah dari kemarin sampai hari ini kan dari mulut sudah mulai ancam kan. Malah mau bakar kejaksaan mau dibakar segala. Itu kan saya bilang tadi. Kalau Pak Prabowo dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidak cerdas dan bijak memahami ini, maka jangan salah kalau dia akan sampai paling tidak bukan saudara. Saya sependapat Pak. Ya. Jadi memang kita berharap kepada Presiden Prabowo. Nah oleh karena itu ada share kepada kejaksaan. Maka saya bilang bahwa saya menolak pendapat kesimpulan majalah Tempo bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi renggang. Yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah kewajiban dia untuk melaksanakan kepentingan nasional, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menegakkan integrasi bangsa, maka dia harus say goodbye for Jokowi. Dan itu janji Presiden Prabowo. Janji dia. Petunjuk bapaknya lagi. Ya. Karena hanya dengan itulah dia akan membuktikan dirinya memihak kepada publik, menjalankan kepentingan nasional. Ya, ini apalagi ya, nah sekarang kan dia kalau banyak tuntutan kepada beliau itu kan tuntutan karena apa yang dia tulis dalam paradoksnya sendiri kan. Yang seperti yang berulang kali saya bilang, dari 15 politisi dan 14-nya pembohong. Ya tinggal Nah, itu kan berarti kan dia menulis
paradoks Indonesia itu dengan berbagai konstatasi, berbagai persoalan, berbagai fenomena segala macam, dia menyatakan dia akan memperbaiki itu. Kan? Dalam konteks dengan pengakuan dia, sikap dia, sebagaimana dia nyatakan dalam paradoks Indonesia itu kan kita dukung dia gitu. Saya pikir Presiden Prabowo tidak ada kesulitan ya Pak Amir ya. Kalau saya lihat Pak Amir ya, Kejaksaan kemarin mengambil sikap seperti itu pun tentunya mungkin tanda kutip Pak Amir ya, ada sen dari pemerintah, lakukan sesuai aturan kan Pak Amir ya. Karena kalau tidak ada sen mungkin terjadi seperti polisi lagi. Nah sekarang tinggal Presiden Prabowo mau tidak sesuai janjinya, sesuai petunjuk ayahandanya, bagaimana mengambil sikap yang pro kepada rakyat yang sesuai kebenaran. Tidak ada rekayasa Pak Amir. Nah karena kalau nanti ini Pak Amir tidak terjadi, Jokowi tidak bisa hadir dan dia kasus ini hilang demikian rupa, ribut Pak Amir. Ribut Pak Amir. Oleh karena itulah barangkali secara singkat aja dalam kasus ini, kan semua sudah ada dalam pantauan. Sebagai presiden kan sebagai bagian dari komunitas intelijen yang pernah aktif kan Anda tahu bahwa setiap pagi kan presiden sudah dapat laporan kan. Ya. Sekarang dari BIN gitu kan. Ya. Tergantung apakah laporan itu disampaikan secara statistik, secara apa atau secara tertulis itu kan. Bagaimana kemauan presiden secara pribadi disampaikan kepada kepala BIN gitu kan. Berarti semua ini kan sudah ada di meja beliau. Ya kan? Nah, itu kan beliau tahu bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kapolri dan institusi polisi sejak 10 tahun masa jabatan Jokowi kan sangat mencuri rasa keadilan. Ada yang khusus rasa keadilan umat kita. Nah, sekarang tiba saatnya beliau sesuai dengan ikrar beliau, nasihat Bapak begini, yang ditulis dalam paradoks Indonesia begini, sumpah jabatannya begitu, apalagi dukungan masyarakat sudah ada. Ya, yang saya takut Pak Amir, dampak Pak Amir, memang kalau ini dibiarkan tidak sesuai proses hukum, terjadinya konflik sesaudara lah itu Pak Amir, horizontal Pak Amir. Nah, ini kan peluang kepada pihak-pihak asing untuk masuk, memecah belah rakyat, memecah bangsa ini. Bukan belum masuk lagi, mereka udah ada Pak. Kalau udah terbuka itu kan Soros kasih siapa berapa itu kan udah terbuka secara umum gitu kan. Kalau kata Pak Amir sudah masuk di dalam itu benar Pak Amir. Cuma kadang-kadang kita kayak ngomongnya Pak Amir ya. Kadang-kadang orang kita ini pengecut karena Sri Mulyani bertetangga dari sini baru tidak yakin anti CIA. Waktu Sri Mulyani masih ada nggak ada yang berani ngomong. Iya kan? Nah kalau sampai begitu, sampai kebocoran itu maka timbul tanda tanya intel kita kemana? Bertahun-tahun kan CIA merusak ekonomi kita kok intelijen dia manja. Nah, kembali ke bukunya Presiden Prabowo bilang paradoks Indonesia tahun 30 hancur. Nah kalau dilakukan tidak sesuai hukum terjadi tahun 30 aja hancur. Kalau Anda pelajari yang disebut New World Order, Anda pelajari apa yang disebut Komite 300, Anda sampai kepada apa yang disebut Code of Rome, Anda sampai kepada apa yang disebut Tavistock Institute, ya kan? Maka Anda akan temukan fakta bahwa rencana para globalis tahun 2040 4 juta manusia harus dibunuh untuk kepentingan mereka. Nah ini tinggal berapa tahun? Tahun 2030 kan tinggal 4 tahun lagi. 2040 kan tinggal 14 tahun lagi. Nah, ini antara lain yang saya baca dalam peta mapping global intelligence, apa yang sedang dilakukan bersama-sama oleh Prabowo dan Putin. Ini Pak Amir, kalau bicara perjalanan bangsa Pak Amir, kalau sampai proses hukum ini tidak terjadi dan terjadi konflik, maka dalam sejarah Indonesia akan tercatat Pak Amir, pada masa jabatan Presiden Prabowo terjadi ini dan Indonesia hancur. Tidak akan hilang Pak Amir.
tidak akan hilang sampai kapanpun. Saat kepemimpinan siapa? Prabowo Subianto. Dan bukan itu saja. Salah satu faktor, salah satu komponen yang menyebabkan bangsa kita sekarang ini rumit karena faktor keuangan dan moneter. Ya. Ini awalnya apa? Awalnya kan pemerintah tidak menjadikan BNI sebagai bank sentral. Malah punyanya orang asing. Punya orang asing diambil ya. Kita nggak tahu bentukannya gimana gitu. Dulu orang terlalu percaya pada Sri Mulyani, Pak Mir. Nah, sehingga Pak Prabowo itu harus pikir. Kalau dulu kekuatan global merusak negara itu lewat tangan hasil produk dari kakeknya yang mendirikan Bank BNI yang Batenang. Maka sekarang kan bukan hanya lip service, bakal ada kekuatan asing yang mau menghancurkan dia. Karena terlepas dari segala-galanya, apa yang dibangun oleh Pak Jokowi Hadikusuma dengan mendirikan BNI yang Batenang kemudian menjadi bank sentral yang akhirnya dihilangkan oleh Soekarno karena pengaruh global. Ini kan berarti Indonesia ini sudah wow. Sementara masih ada jalan lain. Dan ini semua dibikin karena apa? Agar supaya kekayaan Indonesia baik berupa uang, sumber daya alam, sumber daya keuangan dan lain sebagainya yang masih tersembunyi diserut oleh mereka. Lalu kita menjadi bagian dari target pembunuhan yang sudah didesain oleh kelompok globalis. Sebenarnya Pak Mir, kebijakan Prabowo ya pemerintah Prabowo sekarang ya penjualan sumber alam dan sebagainya lewat satu pintu di SA, di SI gitu Pak Mir. Bagus dalam konteks kita kacamatanya kepentingan bangsa negara. Tapi memang ada orang yang tidak suka Pak Mir. Buat apa yang begini Pak Mir ya? Langkah positif kan dilakukan. Nah, kembali lagi langkah positif harus dilakukan oleh Presiden Prabowo, termasuk konteks masalah hukum Pak Mir. Kan Bloomberg kan sudah memberikan isyarat bahwa investor ini lain bukan karena Prabowo, tapi karena perilaku para pembantunya. Yang sore pagi lain, sore lain, siang lain, itu kan gitu. Nah ini kan berarti bahwa di samping persoalan yang kita kaji tadi masalah Jokowi yang sudah sampai ke tingkat kejaksaan, ini juga harus dikombinasikan dengan tindakan untuk memperbaiki kabinetnya, menyederhanakan kabinetnya, dan mencopot orang-orang yang sudah disinyalir oleh Bloomberg tadi. Memang komponen-komponen cukup banyak. Sebagai seorang mantan anggota intelijen kan Anda tahu mengambil keputusan itu hanya berpikir dua aja. Mana peluang, mana tantangan. ya. Supaya peluang jangan hilang, bagaimana saya berubah tantangan menjadi peluang. Itu saja kan. Ya. Siapa yang mampu menggunakan metode dialah pemenangnya. Ya, begitu Pak. Itu yang kemarin makanya saya bilang kan dalam bahasa Arab ada kalimat waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak cerdas memanfaatkan, dia akan menggorong leher Anda sendiri. Menggorong itu bukan berarti secara fisik leher kita dipotong sama leher. Itu tadi bahwa kita kehilangan segala-galanya. Jadi memang ini Pak Mir, kalau dilihat buku Prabowo tahun 30 Indonesia hancur, tahun berapa 40 Indonesia emas dan sebagainya. Nah, akan tertulis di dalam sejarah bahwa menuju Indonesia hancur atau Indonesia emas diakhiri pada saat jabatan presidennya Prabowo Subianto. Jadi sekarang bola ini ada di tangan Prabowo Subianto. Jadi, ya seperti saya bilang, makanya persoalannya akan kita lihat pada September Oktober. Kalau Prabowo berani melakukan tindakan tegas berkaitan dengan kasus Jokowi yang sekarang sudah sampai ke tingkat kejaksaan menjelang pengadilan, Ya, melakukan reshuffle kabinet secara radikal, menyederhanakan postur pemerintahannya. Untuk apa begitu banyak utusan-utusan? Apa kerja mereka? Hanya sekarang orang tanya kan, sampai hari ini dari kemarin kan, kok jumlah harta kekayaannya si Anjani anaknya Zulhan kok 1000% naik.
Tapi kan kita nggak ketahui ya kerjanya apa selama menjadi utusan presiden, ya kan? Kalau utusan presiden, utusan perawan, utusan di perawanin atau apa kan nggak ada juga itu. Baik. Ya, memang Pak Mir. Di Indonesia ini kadang-kadang Pak Mir kayak sulap Pak Mir. Orang kayak langsung naik Pak Mir ya. Orang yang kere tambah kere Pak Mir. Kayak sulap ini Pak Mir. Tapi kan masalah ini kan akhirnya secara sedikit demi sedikit mencubit ras keadilan masyarakat. Yang tadinya kecemburuan itu akan, ya tadinya mereka diam, menjadi kecemburuan akan pecah yang saya bilang. Tidak konflik horizontal, konflik vertikal atau paling dahsyat adalah kita akan perang saudara. Belum lagi sekarang daerah mulai teriak, batasan fiskalnya makin melebar, kami makin miskin. Sementara perhatian dari pemerintah pusat, begitu kerjanya mulai. Ya. Nah, mungkin kita berharap kepada Presiden Prabowo, Pak Mir, khususnya dalam konteks ijazahnya Jokowi, tanda kutip mau benar mau tidak itu urusan pengadilan nanti. Tetapi proses hukumnya dijalankan sesuai hukum. Tidak ada campur baur dengan politik itu Pak Mir ya. Supaya jelas itu Pak Mir ya. Dan Jokowi harus hadir. Ya kan ya bilang sederhana saja. Secara kejaksaan, kapan jaksa panggil Jokowi untuk periksa? Ya. Mana ijazah? Ya. Kalau sebelum mereka, bagaimana mereka mengajukan pengadilan, jaksa belum mendapatkan keterangan dari. Kita dorong Pak Mir untuk Presiden bisa lebih menekankan kepada kejaksaan untuk tidak masuk angin Pak Mir ya. Dan dalam waktu yang dekat segera kasus ini bisa disidangkan ya. Jangan terlalu lama nanti masuk angin lagi Pak Mir. Seperti Pak Mir bilang, hilanglah, inilah, muter-muter lagi Pak Mir itu. Ini udah setahun lebih Pak Mir ya. Kalau kita lihat ributnya beberapa seribu hari ini yang mengancam membakar kantor kejaksaan kan, seolah-olah Prabowo yang lakukan apa-apa terhadap Jokowi kan. Ya. Nah ini kan harus kita lawan, pendapat sebutnya harus kita lawan. Ya. Oke Pak Mir, mungkin ini karena baru berapa hari ya, mulai hari Senin ya, baru penyerahan Pak Mir ya. Moga-moga dalam waktu dekat kejaksaan bisa menyidangkan kasus ini dan Jokowi tanpa banyak alasan untuk hadir Pak Mir. Dan kalau memang Jokowi merasa dirinya pernah jadi presiden, seorang negarawan kan gitu ya, pasti memikirkan jangan ada konflik di antara rakyat saya, mantan rakyat saya gitu kan begitu. Mungkin ada yang Pak Amin harapkan Pak Amin apa nih? Ya saya kira juga misalnya Presiden Prabowo juga bisa harus membuat aturan yang tegas kan. Apakah nanti rencana Prabowo Jokowi mau keliling dengan PSI itu tidak melanggar aturan segala macam. Karena ini belum saatnya kampanye pilpres. Itu tadi Pak Amir, keliling-keliling bisa, ke pengadilan nggak bisa. Nah itu yang jadi masalah. Nah sehingga bisa keluar aturan kan. Ya. Kalau nanti nggak hadir di pengadilan, jangan coba-coba keliling Indonesia. Lebih dulu hadir dulu di pengadilan. Itu dulu. Baru keliling. Setuju Pak. Saya rasa harapan kita seperti itu Pak Amir. Mungkin ada harapan apa lagi Pak Amir nih kira-kira kepada Bapak Presiden nih atau kepada kejaksaan gitu? Saya kira semuanya kan harus berpulang kepada Presiden Prabowo. Contoh misalnya beliau sudah bersih. Ini kan ada rancangan undang-undang tentang BPS kalau nggak salah kan. Ada rancangan awal itu kan bahwa BPS melapor kepada Wakil Presiden. Tapi kemudian sampai ke Badan Legislatif DPR, pasal itu dirubah. Laporan harus ke Presiden. Nah seolah-olah bahwa tadi itu udah benar enggak? Tindakan merubah ayat tadi dari lapor ke Wapres harus ke Presiden dianggap sebagai sesuatu yang salah. Lo undang-undang itu menyatakan kepala pemerintahan itu kan Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Jadi semua laporan dari mana saja harus ke Presiden. Ya. Bahwa nanti dalam sistem kerjanya, dalam mekanisme kerjanya, kalau ada di antara laporan itu yang evaluasinya, pelaksanaannya, atau realisasinya, atau aktualisasinya harus bisa ditugaskan oleh Presiden kepada Wapres, itulah pemerintahan.
Ya. Tapi nggak bisa undang-undang kepala presiden. Orang dia cuma membantu kok. Ya. Itulah yang tercantum di dalam hubungan pimpinan dan staf Pak Amir. Makanya saya tidak bisa menyalahkan bagaimana Pak Presiden tidak bisa kerja karena memang ilmunya nggak cukup Pak Amir. Saya rasa itu aja untuk Pak Amir. Kita mungkin kumpul lagi Pak Amir beberapa hari mendatang. Insya Allah. Moga-moga setelah ada perkembangan dari kejaksaan dan ada satu tekanan kepada kejaksaan oleh Presiden, jangan sampai masuk angin, segera tuntaskan secara proses hukum yang benar. Saya rasa itu mungkin kita akan ketemu lagi beberapa hari lagi Pak Amir. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.